Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana mahasiswi yang melakukan aksi demonstrasi kemarin Indonesia Gelap yang berteriak menyebut nama Bapak Prabowo dengan sebutan nama hewan itu sudah diciduk, sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan rumahnya digeruduk oleh warga karena perkataannya yang tidak baik, tidak bermoral, tidak bijaksana, dan membuat netizen se-Indonesia murka dengannya. Namun ada yang tidak terima dengan ditangkapnya mahasiswi ini, yaitu Lili Sitorus dari kader PDI Perjuangan. Loh, kenapa ya dia tidak terima? Nah, bagaimana videonya sama-sama kita lihat dan dengarkan berikut ini. Rangkul satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Selamat sampai rumah guys. Dari pelajaran ya. Ini parah nih. Apa yang dilakukan oleh adik mahasiswa di Surabaya, Ketua BEM UNER, seorang perempuan, memang di luar kepantasan, menyebut kepala negara kita dengan nama yang kurang pantas, ya. Saya tidak setuju dengan itu. Itu bisa diperbaiki dan dinasihati. Yang saya lebih tidak setuju adalah upaya persekusi massa, tekanan psikis dan moral terhadap pribadinya dan keluarga, bahkan upaya penuntutan hukum. Saya kira kasus seperti ini tidak perlu sampai ke sana. Anak seperti itu masih perlu dibina dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa perlu harus menjadi pesakitan atau narapidana. Saya kira sebuah permintaan maaf sudah cukup baik, cukup terhormat, dan itu justru akan mengangkat derajat Pak Prabowo. Tetapi upaya penegak hukum dengan memperkarakan dan memperlakukannya seperti seorang koruptor, bahkan koruptor lebih baik diperlakukan daripada anak mahasiswa itu. Saya turut bersimpati kepada Pak Prabowo karena itu betul-betul juga sebuah hal yang tidak pantas, tetapi perlakuan yang dihadapi oleh seorang anak mahasiswa juga sangat keterlaluan dan tidak perlu dilakukan sampai seperti itu. Teror kepada dirinya dan keluarganya dan upaya penuntutan hukum. Marilah menjadi lebih bijak supaya semua bisa belajar dari situasi yang ada. Mereka. Kok mukanya ditutup? Malu ya? Waktu di panggung teriak-teriak maki Prabowo, kok nggak malu? Makin teriak, ditepukin tangan makin teriak. Lupa dia kalau nanti habis demo ditangkap. Jokowi, kok boleh zolimi, kok boleh teriakin, kok maki-maki, kok keluarin kata kotor semua, nama binatang. Tapi Prabowo kok jangan macam-macam. Waktu kau demo teriak-teriak dibiarkan, dilepas. Selesai demo kau ditangkap. Ngapain kau menghilang 1 minggu? Hah? Ketua BEM UNER dari Surabaya, emang enak, perempuan galaknya minta ampun di panggung, sekarang dia malu. Indonesia gelap ya, tahanan yang gelap. Makan di tahanan sana ya, kau dapat bayaran berapa, yang lain 40.000 dan kau dapat berapa, pasti kau lebih dong, ya kan? Kau mau coba-coba Prabowo gitu loh, macam Asia kau lalang. Ini perempuan ini, mahasiswi yang Ketua BEM UNER dari Surabaya, teriak-teriak di panggung, maki-maki sama Prabowo. Sekarang mati kutu.
Iya, malu, tutup muka. Nih, kasih lihat fotonya ini yang asli. Emang harus kudu ditangkap. Bikin kacau soalnya. Kalian itu demo, perekonomian gak jalan. Orang mau pergi kerja susah karena jalan semua macet. Saya sampai 3 jam di jalan gara-gara kalian demo. Enggak. Saya mau pergi kerja, harusnya pergi agak siang, jadi perginya pagi. Pulangnya udah harus sampai di rumah jam 7, jadi nggak bisa. Sampainya jam 10 malam, gara-gara kalian. Emang enak? Rasain, gelap, di tahanan gelap. Makan itu kegelapan. Bukan Indonesia yang gelap, tapi kalian yang gelap. Rasain, tangkap. Ya kan? Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap jilid 2 ini, para mahasiswa tuntutannya bergeser. Dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo, sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lu malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Saya katakan di sini, ya saya perjelas ya, ini dari saya bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia itu ditunggangi. Ada yang membiayai, ada dalangnya. Saya bisa menyimpulkan hal itu dengan indikasi apa? Satu, demonstrasi tersebut memberikan mimbar kepada tokoh-tokoh yang terafiliasi pada kelompok politik tertentu. Rocky Gerung, Adian Apitupulu, alumni dari BEM yang memang dia terafiliasi PDIP, ya, ikut dalam panggung tersebut. Nah, kalau kita dulu tidak seperti itu, 98 tidak seperti itu, kita memproteksi diri terhadap tokoh-tokoh yang ikut bergabung terhadap gerakan kita, agar gerakan kita memang clear, gerakan mahasiswa. Jangankan tokoh yang naik, bentangan spanduk diklaim oleh waktu itu Partai Rakyat Demokratik, itu kita usir, kita nggak mau diklaim, spanduk aja itu. Kalau itu bukan termasuk dari golongan kita, kelompok kita, kita usir. Karena kita ingin mempertahankan gerakan kita adalah gerakan mahasiswa. Tetapi kita lihat yang terjadi fenomena saat ini. Tokoh diberi panggung. Ini memang sebuah desain begitu. Yang memang ada dalangnya. Mungkin banyak yang ingin berdebat dengan saya bahwa ini tidak ditunggangi. Ayo, siapa yang mau berdebat sama saya? Saya pastikan ini ditunggangi, saya pastikan ini dibiayai. Bukan berarti saya mengatakan seperti ini untuk mematikan ruang demokrasi. Tidak. Ya. Jadi yang namanya demonstrasi adalah hak konstitusi, apalagi mahasiswa. Saya meyakini mahasiswa memang harus turun, tetapi jangan salah jalan. Ya. Dan bagi teman-teman mahasiswa yang memang tidak mengerti dan hanya ikut-ikutan, tolong perhatikan ini. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana mahasiswa-mahasiswi ini yang menyebut nama Bapak Prabowo dengan sebutan nama hewan itu sudah diciduk oleh pihak kepolisian, yang dimana narasi tersebut lisan dari mahasiswa itu membuat netizen Indonesia murka dengannya. Nah, namun ada tidak terima
dengan ditangkapnya mahasiswa-mahasiswi itu, yaitu Deddy Sitorus dari kader PDI Perjuangan. Semua orang tahu bahwa demo Indonesia Gelap itu adalah demo pesanan dari partai atau dari orang. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.